Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibran Usman dengan NIM 220611020254. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kecanggihan teknologi untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah manajemen teknologi kelas 4B4 dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Mulur SEMM. Saat ini dengan menggunakan referensi dari buku manajemen teknologi oleh Asok Profesor Dr. Insinyur Sarwani MTMM. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu penilaian kecanggihan teknologi. Menurut United Economic and Social Commission for Asia and Pacific atau UNESCAP dalam Teknologi Atlas Project tahun 1989, penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuai dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performansi yang berkaitan. Kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukuran spesifik perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan dari keempat komponen teknologi dari suatu fasilitas transformasi. Adapun kriterianya yang dapat dilihat sebagai berikut. Seperti yang pertama, yaitu penilaian kecanggihan teknoware yang meliputi seperti kompleksitas operasi, presisi, penanganan bahan, pengendalian proses, kontribusi fasilitas rekayasa. Yang kedua, yaitu penilaian kecanggihan humanware yang mencakup seperti kreativitas, orientasi berprestasi, kerjasama, efisiensi, kemampuan menghadapi risiko, dan kedisiplinan. Yang ketiga, ada penilaian kecanggihan organware yang mencakup seperti efektivitas kepemimpinan, otonomi kerja pengarahan organisasi, keterlibatan organisasional, orientasi terhadap stakeholder, integritas organisasi. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu iklim inovasi. Proses inovasi teknologi sangat mendukung penerapan manajemen teknologi, terutama dengan peranan penelitian dan pengembangan untuk menentukan strategi teknologi yang tepat. Tekanan preferensi konsumen akan mendorong aktivitas inovasi teknologi. Tekanan konsumen dalam hal harga, mutu, bentuk, atau citra akan menentukan arahan strategi bisnis perusahaan dan pengaruhnya terhadap usaha pengembangan komponen dan kemampuan teknologi. Kita masuk ke bagian C, yaitu peran teknologi untuk produktivitas. Yang pertama, yaitu peran penting teknologi. Untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya, yaitu seperti A, mengubah proses manual menjadi otomatis, B, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi, dengan C, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, D, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran, atau yang terakhir, integrasi manajemen dan sistem dengan teknologi. Kemudian yang kedua, produktivitas untuk mengukur efektivitas. Nah, produktivitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Kemudian kita masuk ke bagian D, yaitu dampak negatif teknologi untuk produktivitas. Meskipun penggunaan teknologi dalam perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir biaya, namun kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang tidak baik. Di antaranya adalah yang pertama, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis. Ketiga, dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Kemudian kita masuk ke bagian E, yaitu dukungan teknologi digital untuk produktivitas pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa poin penting bagaimana teknologi digital berkontribusi pada new normal, terutama dalam praktik kerja yang dilakukan. Yang pertama, mendukung pekerjaan. Kedua, tingkatkan produktivitas. Ketiga, cepat beradaptasi. Dan keempat, mendukung aktivitas bisnis selama 24 jam. Dan kelima, manajemen data. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu F, dimensi kecanggihan teknologi informasi. Menurut Ismail dan King dalam Al-Ekab dan Adil 2013, ada 4 dimensi kecanggihan teknologi informasi, yaitu pertama, kecanggihan teknologi yang mencakup keragaman teknologi informasi yang digunakan, karakteristik hardware, perangkat pengembangan, media komunikasi antara operator dan perancang yang mampu memberikan informasi yang diperlukan, cara pengelolaan, dan jenis operasi. Kedua, kecanggihan informasi, jenis aplikasi portofolio, integrasi aplikasi. Ketiga, kecanggihan fungsional seperti tingkat keputusan partisipasi pengguna. Dan keempat, yaitu kecanggihan manajerial yang mencakup dukungan manajemen puncak, investasi TI, proses adopsi TI, kontrol TI, dan evaluasi TI. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.